cek kecil kali ya? Emang gitu ya? Cek 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 cek. Oke. Oke deh. Oke. Em, Baik, pertama-tama terima kasih kepada Sahara Storyteller yang sudah mau berkolaborasi di podcast ini, dan terima kasih juga pada Warung Bayi Tangga karena udah menyediakan kita berada di sini hari ini. Halo, selamat malam Bang Enji. Halo Bang Igi. Ya. Sebelumnya makasih Bang Enji karena Bang Enji ini udah ningkatin standar review makanan, konten review makanan di Medan menjadi lebih estetik satu. Dan yang kedua, meningkatkan akuntabilitasnya juga karena menurut aku perbandingan itu kan kayak belum pernah ada kan. Dan aku secara pribadi berterima kasih lah untuk itu. Kira-kira boleh diceritain nggak Bang? Maksudnya kan kayaknya kita waktu konten itu mirip-mirip walaupun abang duluan kan tadi ya. Sebelumnya ngapain dan kenapa terpikir untuk konten? Oke, ini secara singkat aja berarti ya? Apa mau secara detail? Senyamannya abang aja sih. Iya. Jadi awal mula aku ngonten itu simple cerita sebelum aku nikah. Oke. Jadi pas aku masih pacaran sama si Vira, yaitu Pia yang orang tahu. Jadi kami mengisi waktu pacarannya itu dengan lebih berisi lah. Jadi jangan cuma sekedar makan apa nonton gitu aja pacaran standar. Jadi kami kayak sambil makan yuk kita rekamin aja. Tapi itu betul-betul nggak berpikir atau nggak berharap itu rame. Yang sekedar pengen ini aja lah, kayak mendokumentasikan aja. Kenapa ada dorongan untuk melakukan sesuatu yang produktif, Bang? Maksudnya nih, banyak orang kan caranya untuk bahagia itu kayak mengkonsumsi kan. Abang makan, abang konsumsi, abang nonton, abang konsumsi. Ini kenapa abang nyari bahagia dengan pasangan tuh melakukan sesuatu yang produktif? Maksudnya kenapa? Jujur aku kalau cuman kayak makan atau mengkonsumsi sekedar gitu aja kayak agak garing. Jujur ya? Jujur agak garing. Terus ya cuman sekedar awal mula cuman taruh kamera, udah kita makan, kita nggak ada ngeliat kamera, cuma betul-betul ngobrol aja. Oke, di tempat abang pergi? Enggak, kita emang kebetulan aku juga sebenarnya ya, fun fact, aku lebih suka bungkus bawa pulang makan di rumah. Oh gitu. Aku emang tipe orang yang suka take away. Oh iya. Ya. Oh jadi abang tipikal pacarannya lebih sering di rumah? Iya, aku lebih sering di rumah. Oh iya. Ya. Lebih sering di ruang tamu si pacar gitu. Atau enggak ya kalau misalnya emang bosan di rumah ya kita makan di luar gitu sih. Menantu idaman kali Bang ya. Aduh. Terus Bang sebelum konten abang ngapain? Aku dulu sebagai apa kita bilang ya, tim media atau tim humas di pemerintah provinsi. Oke. Emang pegangannya itu kamera. Oh kamera. Oh makanya bisa sebagus itu ya. Ada latihan lama ya? Iya, itu skill yang kita punya gitu sih. Lebih simpelnya. Dari kapan Bang megang kamera? Kalau cerita megang kamera dari kapan? Aku sebenarnya megang kamera itu dari SMA. Dari SMP, dari SMA itu aku udah mulai mengenal fotografi. Oke, tapi videografi itu mulai di pas kerja itu. Oke. Ya betul-betul aku full apa kita bilang autodidak ya. Self learner gitu lah. Terus nih pertanyaan pria. Abang dari 30 ya? Udah Bang. Ada kan? 30 lebih. Orang umur 30-an. Kok berani sih Bang shifting dari pekerjaan kantoran tanda kutip kan? Menjadi berdiri di kaki sendiri. Itu kan mimpi banyak orang tapi orang nggak berani kan? Jadi sebenarnya ini agak sedikit religius lah ya. Agak sedikit religius. Ramadan nih. Iya kan? Mumpung masih Ramadan lah ya. Jadi sebenarnya ini doa pribadi sebagai laki-laki lah. Aku ada ketakutan aku pas menikah itu, ini satu ketakutan aku. Aku takut ngasih makan istriku, calon istriku dan calon anakku nanti dengan uang yang mohon maaf notabene kita bilang agak abu-abu. Kehalalannya gitu. Iya ya. Karena yang aku yakini kalau kita ini kembali kepercayaanku ya. Kalau misalnya memberikan makanan kepada keluarga itu dengan uang yang tidak benar, aku percaya kayak sesuatu hal yang nggak baik nanti terjadi, Bang. Aku juga percaya, Bang. Aku juga percaya itu. Sebelum nikah aku nggak peduli, Bang. Selama
selama aku nggak selama aku nggak ada masalah soal hukum, apalagi soal agama, mohon maaf ya nih ya, nggak usah bilang menjalik lah ya. Iya, iya. Dulu nggak peduli bang, yang penting aku dapat duit. Oh, Nah. mau apapun dari mana tuh kayak Terserah. Terserah ya. Yang penting aman nggak nih, nggak ada Oh, iya. bentrok sama hukum gitu Oh, aja. gitu aja Yang penting ya. itu aja. momennya apa bang? Abang tersadar bahwasannya ini harus butuh ini nih. Soalnya pas mulai ngonten itu aku masih kerja. Ah, Pas persiapan nikah gitu tuh semakin banyak kayak suara-suara ke kuping gitu bang, kayak ini aku kayak nggak bisa nih kerja kayak gini terus nggak gitu. Terus singkat cerita, di saat aku udah kerja, udah mulai kontennya udah aktif dan udah hamil besar istriku, ah. di situ kontrak kerjaku nggak diperpanjang bang. Oh iya. Ya karena kan aku emang bukan staf permanen ya. Iya iya. Kalau di iya. pemerintahan bukan PNS aku. Ah, Jadi aku sebagai kita bilang honorer atau tenaga ahli lah di situ. Jadi udah tenaga ahli dan tidak diperpanjang kontrak pada saat itu bang. Kesel bang. Cuman makin berjalan waktu, makin ya menghasilkan si konten ini, jujur kayak ngerasa kayak oh apa ini jawaban dari doaku ya, nah, gitu dia. Oh jadi timingnya pas abang udah mulai ngonten, istri hamil, terus tiba-tiba kontrak nggak diperpanjang. Iya. Yang ada di depan mata nih si konten ini. Iya, jadi konten ini sebenarnya masih terlalu prematur untuk jadi pencarian utama. Nah terus kok berani gitu bang? Nggak ada pilihan bang. Udah ada endorse masuk? Apa? Udah, tapi belum rutin bang. Oh. Masih sekali-sekali. Ya jujur emang agak, ya kita bilang ya harus agak irit-irit ya. Iya, iya, Awalnya iya, merintis, namanya iya, merintis iya. ya. Iya. Perjuangannya di situ sih. Gila. Nggak maksudnya bang. Aku kan agak sinis ya. Maksudnya Oke. sama orang yang bio profilnya itu ayat Al-Quran. Oke. Apa segala macam. Mungkin aku sinis tuh gara-gara banyak ngelihat orang yang masang apa bio nih ayat Al-Quran. Tapi aku tahu tingkah lakunya di luar kan. Ya. Berarti ini kayak, oh berarti Bang Enji ini bener-bener nih coy. Jadi gini, kalau aku sih, aku dibilang ustadz atau alim kali enggak bang. Aku enggak. Cuman aku percaya. Iya, Aku percaya, aku sholat, aku puasa, aku ibadah. keren. Gitu. Tapi dibilang aku sereligius itu ya masih dalam belajar lah, masih tahap belajar lah untuk lebih baik. Iya. Iya memang. Aduh, jadi pengen bahas ini Bang. Nggak apa-apa bang. Ketika itu Abang sudah menemukan teman-teman yang memang teman-teman hijrah lah gitu pada saat itu, atau Abang kayak belajar sendirian? Aku mau melihat kayak apa yang Abang hadapin, maksudnya hijrah itu nggak gampang gitu loh. Emang itu masuk ke hijrah ya bang ya? Itu hijrah lah Bang. Aku nggak ngerasa itu hijrah sih bang. Ketika Abang meninggalkan yang Abang rasa buruk untuk Abang masuk ke yang lebih baik lagi, itu kan kayak hijrah Bang. Bagi aku ya. Oh oke. Tapi aku nggak berharap itu. Aku nggak berpikir itu hijrah bang. Aku berpikir aku pengen menjadi sosok yang lebih baik aja sih. Oh iya, kayaknya itu yang dipikirin orang hijrah kali Bang ya. Apanya? Ya, kayak gitu mungkin mikirnya. mungkin ya. Aku nggak tahu sih. Aku dibilang aku hijrah enggak. Enggak ya? Enggak sih. Cuman orang-orang yang lucunya di saat aku sudah ya kalau abang menilai dengan menjadi lebih baik, itu mungkin itu aku agak nggak tahu ini karena dewasa apa emang orang sudah menikah seperti ini. Jujur, circleku makin kecil, makin sangat kecil sekarang malah. Iya, ya itu emang iya. Nah itu dampaknya ke proses Abang ini apa? Dampaknya ya jadi ya betul-betul aku merintis dari nol jatuhnya. Jadi kan kayak misalnya kalau kayak contoh ya bang, kalau kita analogikan seperti usaha, awal usaha, orang yang pertama kali kita undang ke usaha kita kan pasti teman-teman bang. Iya. Nah aku nggak ada tuh titik itu bang. Oke. Nah, ngerti maksud analogiku bang? Iya. Nah aku ya mulai aja, pure organik dari sendiri gitu kosong. Oke. Gila sih, keren sih Bang. Gila sih Abang. Abang sekarang udah masuk ke top tier orang berani Bang di hidup aku Bang. Yang aku anggap orang berani tuh, dan ini salah satunya Bang Enji nih, Ya. sama Kak Pia. Alhamdulillah. Serius Bang. Soalnya banyak Bang, karena kan sekarang juga banyak yang katanya Gen Z milenial udah mulai meninggalkan dream career, Oke. kayak jalur kantoran, Oke. karena merasa gak nyaman atau merasa kita kan tumbuh
di mungkin orang tua kita lahir tahun 50-an 60-an. Mungkin banyak yang orang kantoran. Iya. Kita udah merasakan dampak buruknya dari pekerjaan itu, ya kan? Iya. Ya sebenarnya mau apapun kerjaan orang tua kita pasti bisa ngeliat sisi buruknya, dan kita nggak mau sisi buruk itu terjadi kan. Nah, jadi ini memang sangat relate Bang, karena kayak aku pribadi sendiri kan kerja kantoran juga. Cuman aku milih untuk nggak ngejar kantor karena aku juga nggak nyaman. Oke. Mungkin ada sisi agamisnya, tapi aku lebih ke aku nggak mau waktuku ke keluarga itu nggak ada. Oke. Lebih ke situ sih. Sebenarnya aku juga ada, itu salah satu doa aku sih Bang. Jadi aku pengen bekerjaan yang menghasilkannya jauh kali lipat daripada pekerjaanku saat ini. Dengan aku bisa berdekatan dengan keluargaku. Makanya kemana-mana aku sekarang konten bareng istri, ada anak yang ikut. Dream job kali ya. Dream job, iya dream job lah ya. Iya, tapi lucunya Bang, jadi ini sedikit kita tarik balik pas aku masih bekerja ya Bang. Iya. Jadi awalnya aku bekerja di situ sesuai dengan background pendidikan aku. Bisnis tapi di keuangan Bang. Oke. Nah, jadi kayak kalau perusahaan lebih ke investmentnya, saham, ya kayak gitu-gitu lah. Keuangannya, keuangan di bisnis itu. Nah, posisi pertamaku di kantor itu tentang keuangan daerah. Oke. Dan spesifik ya, mengelola aset dan investasi di daerah. Investasi yang masuk, Iya, kayak peluang-peluangnya. ya satu potensi investasi di Sumatera Utara gitu Bang awalnya itu. Manajemen investasi lah ya. Ya, kayak gitu-gitulah awalnya. Terus ada satu pimpinan aku yang baru nih, pimpinan baru. Pimpinan baru saat itu dia nawarin aku. Jadi dia emang mungkin dia berpikir dengan rotasi yang ada di dalam kantor itu mungkin ada peremajaan lah Bang. Merefresh lah organisasi, struktur organisasi di dinas itu. Jadi aku ditawarin Bang, kok mau kerja sebagai apa? Masih mau di sini atau kok mau milih tempat mana gitu. Dengan gampangnya aku bilang, aku pengen jadi tim media. Alasannya? Karena nggak tahu ya, aku lebih nyaman bekerja di industri kreatif Bang. Walaupun aku nggak kreatif-kreatif kali ya. Nah kan Abang kuliahnya tadi bisnis. Ya, Terus lanjut kuliah per IT-ITan. sekarang Interestnya ke komunikasi, ke bidang komunikasi media itu dari mana Bang? Sparknya dari mana? oke. Wah, ini jadi jauh tarik ke belakang Bang. Iya. Jadi aku sebelum di tahun 2017-2018 Bang, aku pernah punya startup. Serius? Iya. Startup apa di media? Bukan, startup pendidikan Bang. Gila. Tapi Ini bukan soal orang, cuy. aku bukan soal ini aku orang yang akademisi, enggak Bang, tapi aku melihat peluang di sana. Karena emang jiwaku ini pedagang sebenarnya. Jadi pasarnya tuh di pendidikan itu menurutku ya, itu cukup tinggi Bang. Jadi kalau misalnya aku bisa, nah dulu sedikit cerita tentang bisnis pertamaku itu Bang, itu sebenarnya kayak marketplace, Iya. tapi untuk sekolah-sekolah. Ngejual, orang bisa nyari apa di situ? Jadi kalau orang mau daftar satu sekolah atau mau melihat profil sekolah itu bagaimana, pakai kurikulum apa, itu masuk aplikasiku Bang. Oh gitu. Gitu, kayak ibaratkan ya kayak toko oranye, toko hijau, Iya, tapi iya, iya. spesifik untuk dunia sekolah Bang. Oke. Masuk kan konsepnya Masuk. itu. Oh jadi abang ngasih barometer pendidikan yang bagus tuh gimana? Nggak bagus sih sebenarnya, lebih Nge-ranking, ada sistem nge-ranking gitu ranking, juga, ya. sistem ranking gitu. Mau indikator apa nih yang dilihat? Kalau Iya. indikatornya ini yang paling bagus ini. Oh indikatornya berbeda gitu ya. Betul. Kurang lebih seperti itu Bang. Oh gara-gara pengalaman itu jadi pengen ke media. Karena lebih ke teknologi spesifiknya Bang. Oke. Nah, ngelihat pasar itu di situ, pada saat itu investor yang masuk tuh lagi ngeri-ngerinya untuk di industri seperti itu Bang, kayak Gojek itu, Tokopedia Oh itu. yang zaman orang unicorn Iya, gitu ya. Itu di zaman itulah. Cuman itu kan IT bang, bukan media. Apa? Kan aku bilang teknologi. Oh teknologi. Enggak maksudnya waktu abang pindah kerja itu bidang. Kenapa bang? Aku mau media nih. Nah abang punya histori apa dengan media ini? Kok pengen media tiba-tiba? Satu, kerja di lapangan. Aku nggak suka kerja di balik layar itu. Pada akhirnya aku di balik layar juga. Ngedit kan balik layar ya. Iya. Malam-malam ya. Iya. Pagi, bukan malam. pagi. Ya, sampai sahur. Aku jadwal kalau Ramadan ini nggak tidur sampai sahur. Oh iya. Ya, makanya Bang Iki nanya, bisanya kapan Bang? Bebas sampai sahur pun jadi Bang. Karena emang waktunya di situ Bang. Waktu di situ ya. Iya.
Oh, keren. Oh, emang nyamannya. Oh, berarti emang suka tantangan lah orangnya ya. Kelihatannya gitu. Iya ya, Kelihatannya gitu. suka tantangan ya. Oke, Bang, nih ke ini ya, ada daftar pertanyaan Oke. nih yang aku penasaran aja sih sebenarnya. Siapa referensi konten Abang, konten kreator? Bebas nih dari mana. Tapi kayak yang paling menginspirasi aku tuh dia nih gitu. Hmm. Mau beririsan terserah di F&B mau enggak terserah. Long form ya. Bebas terserah. Maksudnya yang Abang jadiin referensi utama gitu. Oke. Banyak sih Bang. Jadi aku emang betul-betul nggak spesifik satu konten kreator emang ya. Aku emang betul-betul ngambil misalnya kayak contoh dari sinematografinya, terus dari colorisnya tuh aku ngambil dari contoh Malaka Group. Color ya? Coloris ya. Jadi betul-betul kayak aku walaupun banyak orang yang nggak suka karena betul-betul aku learning by doing Bang. Aku nggak peduli orang bilang jelek, tapi aku yang pedulin yang kupastikan setiap konten aku dari ke bawah ke atas itu makin bagus kontennya. Gila. Medan butuh orang-orang kayak gini coy. Sumpah aku, sumpah. Sumpah. Nah, itu loh Bang, aku ketika ngeliat konten Abang, aku kayak merasa apa Bang ya, kayak gila, ini dia konten yang selama ini ku cari. Ini dia standarnya. Berarti itu dari Malaka Bang ya? Malaka salah satunya, terus Si siapa sih? Akil Firanda ya? Malaka Group Ferry Irwandi lah. Oh iya. Ya, Iya, Bang iya, Ferry iya. Irwandi lah. Iya. Sekarang Bang Akil namanya yang ini. Oh iya iya iya. Ngerjain. Oh yang ngerjain aku nggak tahu, tapi aku konsep aku nggak tahu siapa yang ngerjain. Cuman aku final produknya yang kusuka si Malaka Group. Tone ya? Tone-nya Oh, tone-nya. Oh, makanya Bang kayak agak gelap ya? agak gelap, terus agak shadow glowy gitu. Nah kayak gitu aku suka. Nah, terus kalau di Medan nih Bang, aku minta 2. Mm-mm. Terus Abang ngejelasin kenapa menurut Abang itu kayak ini konten kreator top tier nih. Oke. 2 aja. Untuk makanan dulu ya, karena Iya. aku kan banyak di makanan ya. Hmm. Aku shout out to Bang Doli. Bang Doli. Oh, Bang Doli. Iya. Yang ini ya. Yes, Oke. yes. Kenapa aku bilang aku suka dengan konten dia? Dia ngomong betul-betul langsung, Bang. Dalam artian enggak ini ya. Nggak voice over, Bang. Oh iya. Aku suka betul-betul live experience dia pas dia makan. Karena kalau kita pakai voice over, Bang, jujur itu bukannya jelek, Bang. Itu bagus, tapi terlalu rapih, Bang. Oke, genuinity-nya. Iya, Iya. realitasnya tuh kurang menurut aku. Itu terlalu terkonsep. Oke. Dan apa yang kualitas utama yang Abang cari kan tadi genuinity ya, ekspresi apa segala macam. Ekspresi apa yang paling Abang suka? Ini lagi Bang, kita dapat coy. Bang, kalau misalnya abang ngerasain satu makanan, Bang, abang kalau nggak suka, walaupun mulut abang bilang enak, muka abang nggak bisa bohong, Bang. Kalau Bang Doli itu gimana dia kalau enak kali? Bang Doli itu mungkin kalau misalnya dia emang betul-betul kayak yang aku lihat ya, kalau emang betul-betul dia suka, Bang, dia sedikit ngomongnya, Bang. Sedikit ngomongnya, dia malah makan terus, Bang. Ngunyah terus, itu berarti Gitu-gitu enak ya? kali, Bang. Tapi kalau terlalu banyak nge-explain, Bang, berarti itu ada sesuatu yang ditutupin sama dia, Bang. Oh iya. Aduh, Bang, pulpen aku jatuh lagi. Ini boleh sambil ngerokok ya? Ya udah boleh Bang, merokok. Bang. Merokok kita. Merokok kita? Ayo. Boleh nggak sih, Bang? Ya udah boleh aja. Merokok kok. Ntar ya guys. Bang Doli ya. Nah, itu satu ya. Di Medan kan? Ini Medan Iya, di ya? Medan. Oke. Terus Bang, BTW ini kenapa aku nanya? Kenapa aku nanya ini? Karena di Medan tuh sedikit diskursus atau pembicaraan yang mengapresiasi, kita saling appreciate orang, kayaknya kurang ya. Iya. Maksudnya kayak apa namanya? Sementara kita butuh itu gitu loh. Misalnya contohnya gini, kayak Bang Doli mungkin, aku nggak tahu Bang Doli, nggak belum pernah jumpa. Iya. Cuman ketika Abang bilang itu, dia kan kayak feel something kan. Rupanya aku, maksudnya gini aja lah, Abang lah misalnya, aku bilang, Bang, Abang terima kasih udah bikin apa namanya konten F&B naik kelas bagiku, ya kan? Abang feel something kan? Maksudnya kita butuh domino efek menuju lebih baik itu kenapa aku nanya. Yang satu lagi Bang, satu lagi. Oke. Satu nama. Satu nama lagi Iya. ya. Oke. Untuk konsep videonya, sinematografi, aku lupa namanya siapa. Rangga V. Yes. Oke. Oke. Dia tuh kenapa? Kenapa? Apa yang beda dari dia? Bang, itu definisi kalau mau melihat estetik sinematografi yang proper, Bang, itu, Bang. Itu ya. Indie itunya dapat. Semuanya Dan menurut dapat. Abang, dia tuh
levelnya tuh udah nasional kayaknya. Iya bang. Iya. Ya? Iya. Jujur aku keren sih. Keren ya. Dan aku pengen bawa itu di makanan awalnya. Oh iya. Oke, pengen bawa di makanan. Soalnya rata-rata yang kulihat makanan, aku nggak bilang jelek bang. Iya. Jujur mereka itu Ya, sebenarnya. sebenarnya tes orang beda-beda. Ya, panutanku juga nya. Iya, Mereka iya. aku ngeliat, oh mereka ini cara nge-review makanan tuh seperti ini gitu. Cuman pengen ya kalau orang Gavi itu nge-review makanan gila tuh ya. Yes, itu keren sih rasaku Gila, ya. Bang. Menurut aku juga Bang Ranggavi itu salah satu top tiernya lah di Medan. Soalnya kayak, ih rupanya anak Medan bisa gini. Ya. Medan tuh butuh itu loh Bang. Dan aku nggak tahu ya, aku mungkin salah, aku juga nggak pernah ketemu orangnya dan aku juga belum kenal orangnya. Sepenglihatan aku dan observasi aku, gear dia yang pakai seadanya bang, kamera tapi bukan kamera yang high end. Iya. Dan hasilnya high-end tapi ya. Hasilnya gila. Kalau bilang culture, itu culture. Itu culture Itu ya. culture. Pengen Bang kayak next harus ada Bang Ranggavi lah nih di podcast ini. Harus bang. Kemarin udah coba telepon-telepon cuman kayak belum ada waktu, sibuk kali dia. Oh iya iya. Sibuk kali dia. Oke lah, kita lanjut lagi ya. Kan abang kan konten barang istri. Ya. Nah, kok bisa bang yakin, oh ini orangnya ini Kak Pia ini gitu. Oke. Aku nih ya, tapi jangan ditiru ya. Oh iya, Aku YOLO bang orangnya bang. terus? Maksudnya ya udah, aku yakin aja. Ini aku nggak pacaran, aku nggak ngulik gitu bang. Aku cuma dikenalin sama temen. Ini lagi kita habis kerja nih, kerja kantor udah selesai, ada event di kantor. Tiba-tiba lagi makan gitu, makan habis kerja. Siapa cewek kau sekarang Ren? Nggak punya aku bang. Nah, mau kenali nggak cewek gitu? Oh boleh lah, mana ceweknya? Dah. Nih, kok kan ada Arab-Arabnya nih. Nih, pengen Arab nih, ada nih yang Arab nih, katanya gitu. Oh ya, boleh juga bang. Tapi ini cewek bebek Ren. Ya kan orang gitu kan. Iya. Tapi kalau kau mau serius sama dia, mau nikah, gas aja, ku bantu. Tapi kalau enggak, nggak usah. Ya udah, dideketin ya udah. Aku akhirnya lama-lama iya juga ya. Aku sekarang nggak. Yang ku pikirin kayak, apalagi yang ku cari udah umur segini. Oh mungkin iya sih, lebih kayak laki-laki itu ketika dia udah siap, ada yang bilang ya, Ya. ketika ada yang datang di waktu yang tepat, ya udah sama itu aja. Laki-laki itu Mungkin gitu, ya bang, tapi aku mungkin udah di satu titik aku udah capek sama diri aku sendiri. Aku udah bingung sama diri aku sendiri sebenarnya. Dalam artian? Itulah katanya istilah orang, kita udah puas dengan diri kita dulu. Asli. Jadi mau ada godaan apapun datang ke kita ya udah gitu ya. Udah selesai bang. Ya udah. Udah selesai ya. Iya, mau melalak, kalau kata orang mau melalak cemana lagi. Iya. Iya. Kadang ada orang masih banyak keinginan untuk dia pribadi, maksain nikah ya. Iya, aku nggak tahu ya bang kalau Nggak kayak tahu, gitu, ya. nggak tahu kayak gitu-gitu. Cuman satu lagi tentang diriku, aku agak kurang peduli dengan orang lain bang. Asli. Aku yang kupedulin diri aku sendiri, egois, biarin aja. Asli, keren. Karena kayaknya sama bang, aku juga waktu mau nikah itu, aku udah nggak bisa ini ya, maksudnya kayak excitement untuk ngelakuin apapun sendiri itu udah hilang kayaknya. Ya, Misalnya, let's say lah, misalnya kayak libur sendiri, hidup sendiri, atau merasa berhasil sendiri, itu kayak udah nggak ada lagi gitu. Ini emang harus ada orang nih. Aku merasa butuh ada tanggung jawab kemarin tuh. Kayak ini udah saatnya nikah nih. Excitementnya udah hilang. oke. Nggak tahu apa gara-gara kebanyakan nge-explore, Iya. kebanyakan mikir, atau gimana nggak tahu sih. Cuman gara-gara itu bang ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, bang. Abang kan pernah tinggal di Jakarta. Iya. Boleh nggak bang kita bahas? Ini waktunya berapa lama nih? Sebentar bang ya. Oh, masih panjang. Kita coba list 3 deh bang. Oke. Perbedaan cara hidup orang Jakarta dengan orang Medan. Aduh, jauh bang. Coba. Jauh kali bang. Oke, yang pertama nih ya. Tapi disclaimer dulu, ini bukan Jakartanya ya, tapi kayak kehidupan di luar sana dibanding di Medan gitu. Oke. Kebetulan abang Jakarta kan Ke referensinya. Jakarta Ya. tuh, Jakarta. Di Jakarta yang kulihat, di Jakarta tuh lebih mengapresiasi satu perbedaan bang. Oke. Contohnya? Oke,
Jadi aku bisa ngomong gini karena aku udah mempraktekkan. Aku pernah jualan makanan, Bang. Nah, di Jakarta aku pernah Jakarta, jualan ya. makanan. Dan di Jakarta, dan itu aku jual makanan nggak nggak umum, Bang, makanan yang aku jual. Apa tuh? Abang boleh lihat referensi, aku pernah masuk sedikit bocoran ya, aku nggak pernah bilang siapa-siapa. Aku sampai dipanggil sama hitam putih, Bang. Deddy Kobusier. Hitam putih. Oh iya, Iya, serius bang. iya. Boleh nanti dicek YouTube-nya hitam putih. Hitam putih Renzi gitu. Renzi Minang Inrep. Minang Inrep. Yes. Apa itu bang? Jadi itu nasi Padang. Jadi aku konsep itu ngambil dari makanan Meksiko, burrito. Iya iya iya. Itu kan isinya kayak kebab tapi isinya nasi, ada Iya. dagingnya. Nah, itu aku ganti isinya nasi Padang, Bang. Oke, gila sih bang. Jalan bang di situ. Rekor aku sehari aku 2000 orderan. Serius. Serius, Bang. Jadi kok pindah ke Medan sih? Covid, Bang. Simple aja Covid. 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 Serius. Serius, Bang. Gila bang. Gila nih bahaya kali nih orang. Nah terus maksudnya tadi kan menerima perbedaan. Iya. Di kisah itu apa tuh perbedaan yang diterima oleh orang Jakarta? Aku bikin satu produk yang baru, contoh. Produk baru. Mereka itu rasa penasaran ya, curiosity-nya tuh tinggi, Bang. Oke. Jadi kita merasa terapresiasi dengan kita menciptakan hal baru, Bang. Oke. Poinnya tuh di situ. Sementara kalau- di Medan? Di Medan yang kulihat, mungkin kalau misalnya tuh ya kadang yang kulihat kalau terlalu beda, Bang. Malah kayak agak lain orang ini. Iya ya. Agak judgmentalnya ke situ sih, Bang. Agak judgmental gitu. Dan itu mempengaruhi keberanian kita untuk mencoba hal baru ya. Mentalnya betul, mentalnya jadi jatuh untuk kita mencoba terus menciptakan sesuatu itu jadi apa ya, agak menghambat mental kreativitas di Medan itu sendiri, Bang. Oke. Karena kita membuat sesuatu yang kreatif tidak diapresiasi dengan lingkungan. Asli. Ini aku boleh catut nama orang nggak ya? Kan barusan ini kan viral tuh kilat buka di Oh Transmart. ya. Bang Fedri Iya. bilang hal yang sama juga. Oh ya. Iya. Dia Gimana ngerasa tuh? kayak apa namanya motivasi untuk berbuat sesuatu yang inovatif di Medan Yes. dibanding di tempat di luar Medan itu jauh kata dia. Iya. Itu jauh sih. Jauh. Dan abang ngerasa itu menjadi hambatan nggak? Karena abang sekarang di Medan nih. Hmm. Merasa itu jadi hambatan nggak? Apalagi abang konten nih. Ah. Konten ini kan bagi sebagian besar orang masih ada yang bilang aneh kali nih orang Iya. gitu loh. Caper. Iya. Ada ngeganggu nggak? Atau biasa aja? Aku kebetulan punya prinsip nggak pedulian, Bang. Jadi aku lakuin apa yang ku suka. Keren sih, keren sih. Dan itu mungkin gara abang di Jakarta kali. Apa? Mungkin ya. Tapi aku emang dari dulu kayak gitu sih, Bang. Dulu Nggak kayak gitu ya? pernah. Ya aku emang harus lain gitu loh. Asli. Soalnya kalau aku ikutin, Bang, aku nggak rame, Bang. Maksudnya nggak laku. Oh iya, kita apa bedanya sama orang ya? Kenapa orang datang ke kita ya? Iya, benar. Kalau kita bawa kita ke arah bisnis, Bang, unique selling point aku apa? Ya USP ya. Ya, Anjay. kita kan ngomong bisnis juga kan ya di sini. Gila. Apakah karena ketidaktahuan akan manfaat berinovasi, makanya orang Medan kayak gitu? Menurut abang gimana? Enggak sih. Apa yang menyebabkan Medan tuh kayak gini? Menurut aku orang Medan ini banyak yang kreatif, Bang. Eh, Cuman karena bersinggungan sama realita, ya gimana ya, kita melakukan hal yang inovatif, pasti kan ada tujuannya, Bang. Ya misalnya kita bikin bisnis, kita bikin bisnis yang emang lain, kan tujuannya ke uang. Misalnya nih kita alirin kita jalanin lurusnya ke uang ya, kita konteksnya ini ke uang ya. Ya nggak laku, Bang. Jadi kita harus mengikuti biar laku produk itu. Ngerti maksud aku? Iya. Gitu loh. Berarti pasarnya nggak siap kan? Mungkin pasarnya nggak siap atau pasarnya emang nggak mau coba atau nggak terima dengan hal yang lain. Nah, itu kan saya di mana awal abang tuh. Iya. Pasar nggak mau coba kan, Iya. sesuatu yang baru kan, menerima perbedaan. Itu kenapa gitu loh, Bang? Terlalu nyaman di comfort zone kali ya? Terlalu nyaman ya? Mungkin ya. Ya mohon maaf ya, kita lihat aja sekarang sekitar Medan. Oke, ada satu restoran atau apa yang buka rame, Bang, awalnya. Ya sebenarnya itu di mana-mana ya. Cuman di Medan ini lebih parah aja kulihat. Jadi awalnya rame, abis itu sepi. Tapi ujung-ujungnya yang rame kalau kita konteks ke makanan misalnya ya. Oke, kita bikin restoran yang betul-betul enak atau tempat makan yang enak dan lain gitu, Bang. Ramenya hype-hype di awal aja, abis itu orang lama-lama balik ke
comfort foodnya lagi. Oh gitu. Itu kalau untuk konteks makanan ya bang ya. Tapi itu bisa jadi oh iya ya. Oke. Padahal kan bang, alangkah indahnya nih ini sorry bang ya banyak bahas Medan soalnya nggak masalah, ini nggak Medan Cultural masalah. Change. Kalau industri kreatifnya itu orang ada minat ya, kita kan bisa jadi kayak Bandung gitu ya. Yang Bisa. mana itu industri tekstil, ya kan? Industri sepatu. Iya. Dan aku baru tahu bahwasannya sekarang untuk bikin sepatu boot tradisional, itu yang paling bagus di dunia itu Bandung, Bang. Yang bilang reviewer sepatu Amerika. Ntar aku kayak tahu brandnya deh. Gali itu bukan sih? Segara atau apa gitu-gitulah. Oke. Geng-geng mereka. Iya, Dan iya, dia nggak iya, bilang iya. satu brand. Dia bilang itu ekosistem. Oke. Ekosistem itu adalah yang terbaik di dunia, kata dia. Dunia ya? Di dunia, Bang. Dia maniak Oke. sepatu dari Amerika. Dia konten reviewer sepatu. Oke. Nah kan alangkah indahnya gitu. Di Medan juga ada orang bikin sepatu diesel, Oke. UMKM sepatu banyak. Iya. Maksudnya banyak yang bisa kita ekspor sebenarnya. Nah terus bang yang kedua, Oke. trade seorang Medan yang beda sama di luar. Oke, Medan ya. Kalau aku lihat ini sebenarnya yang aku lihat di sini aku disclaimer ini culture shock aku dulu ya. Iya. Pas aku udah mulai memutuskan untuk menetap di Medan ya. Heeh. Medan itu terlalu culture-nya kuat. Dalam artian? Kalau kita konteks ke pernikahan nih bang, Heeh. Bang masih inget gak? Ini aku justru salah satu yang bikin aku tertarik lihat konten abang. Heeh. Pas abang konten soal pernikahan itu harus megah, mewah. Iya. Di situ bang. Pas aku kan mau menikah. Heeh. Jujur bang, aku punya dream wedding bang. Oke. Dream wedding aku tuh intimate Iya keren. di alam, Keren. di taman, ya yang isinya betul-betul. Yang ini bukan aku yang capek di pelaminan, aku pengen aku yang jadi pengantin, tapi aku yang datengin si Oh yang tipikal gitu lah, tamu. ya. Aku lebih suka yang kayak gitu bang. Itu justru di wedding aku. Tapi ini pas dibawa ke perempuannya nggak bisa seperti itu. Karena ya mungkin satu ini anak terakhir, nanti kok tanggapan dengan keluarga yang lain seperti apa. Di situ aku bilang loh, kan ini kan kita kan pesta untuk mengapresiasi tamu, kita apresiasikan dengan tempat yang nyaman. Iya. Dan budget nggak meledak, yang dimana budget yang lebih itu bisa dipakai untuk kehidupan berikutnya. Iya. Itu sih aku ya. Nah disitulah kalau dikontekskan ke yang lain juga kayaknya mirip sih bang mindsetnya ya. Iya. Iya sih. Maksudnya berarti kita kayak lebih mengutamakan formalitas dibanding esensi ya di sini. Kayaknya tanggapan orang itu sangat penting di Medan ini ya. Iya. Gengsi lah ya. Gengsi lah Gengsi bahasa ya. gengsinya ya. Gengsi orang tuh lebih penting daripada kebahagiaan kita sendiri. Asli coy. Sedangkan kalau untuk kesehatan mental, kebahagiaan sendiri dulu yang kalian happyin, baru kalian bisa share your happiness tuh ke orang lain. Asli. Itu yang menurut aku. Asli sih bang. Aduh, pusing aku bang, pusing asli. Karena apa namanya pernikahan ya konteksnya nggak Medan aja nih jadinya. Dilihat itu sebagai tanggung jawab anak ke orang tua dan ke society kalau kayak gitu kan. Betul. Padahal ini adalah pilihan hidup yang mengikat ke dua individu ini gitu Iya. ya. Tapi di Medan itu sangat kental dengan hak culture tersebut. Yang dimana nikah itu ya harus tamu berapa ribu, Iya. harus di gedung, ya kan. Ini kalau kita bilang ya sebenarnya yang ditakutkan kalau misalnya kita sampai kehabisan dana setelah menikah itu kan lebih merepotkan bang. Oh iya, oh banyak kejadian loh bang. Makanya itu Banyak kali kejadian. itu kan jangan sampai terjadi. Dan kalau kita lihat perbedaan dari Jakarta sama Medan, di Jakarta itu sudah mulai intimate bang, dan itu rata-rata orang justru yang bikin megas. Ini kita sebut merek boleh nggak sih di sini? Boleh lah bang. Oke. Jadi ada anak pejabat bang, pejabat ketua partai. Mak. Ya, aku ngeliat bang, dia bikin intimate bang, tapi berkelas, kelihatan mahal, tapi tetap intimate bang. Oh iya. Ah,
Tetap intimate, tapi mahal dia buat ya. Warna apa partainya? Oh gitulah bang ya. Ya. Bahwasannya ketika dia mampu pun dia nggak melakukan itu karena itu Iya. pilihan yang secara sadar ini untuk anakku nih. Iya. Atau enggak ya anakku maunya apa ya udah terserah dia gitu. Betul bang. Apa itu nggak lebih, pestanya pun lebih hikmat karena Iya, yang asli. datang tuh ya betul-betul sekarang ini. Kalau abang pas abang, aku nggak tahu ya abangnya. Aku jamin bang, 80% orang yang menikahnya besar Heeh. itu 90% tamu dia nggak ada yang kenal bang. Asli sih. Entah dari mana-mana. Ya, nggak tahu, mungkin kawan bapaknya, kawan omnya, kawan dari mertuanya, kawan dari si pihak perempuan atau pihak laki-lakinya. Kita nggak ada yang tahu, Bang. Iya. Dan dia senyum sama orang yang dia nggak Iya, kenal. ya Coba betul. mengakrabkan diri di semenit dia ngantri salam itu kan. Iya. Bener kan? Bener kan? Dan jangan pernah berpikir kalau pesta pernikahan itu adalah ajang cari balik modal dari uang apanya? Iya, uang saweran Iya, apa gitu ya. bukan buat ajang cari balik modal ya. Iya, nggak ada kan soalnya. Nggak mungkin balik, pasti rugi. Nah, soalnya Bang, kan aku bikin konten nikah tuh. Nah, Kan banyak yang nge-DM Iya, lah. iya. Banyak kali loh yang berutang, Bang, sumpah. Sumpah, Bang, sedih aku, Bang. Sedih. Bahkan kayak sampai bertahun-tahun dia nikah, itu masih nyicil utang yang gara-gara dia nikah tuh banyak loh. Dan aku bersyukur kali aku nikah Covid, Bang. yes. Jadi aku nikah di halaman rumah istriku. Itu indah kali, Bang. Ya, aku Indah kali. sebenarnya nggak bisa kita itulah. Sebenarnya balik ke itu keterbukaan pilihan sebenarnya. Ya, kalau Pokoknya memang itu. ada harus hal-hal yang kalau memang itu menjadi salah satu kewajiban untuk syarat menikah, mau gimana bang? Iya, Kan nggak sebenarnya. semua orang kita harus bisa menyesuaikan kita. Kalau aku ikutin caraku, nggak jadi nikah aku bang. Asli, asli. Cuman lebih ke ini sih Bang, maksudnya ke depannya Iya. kita harus lebih aware. Betul. Kita harus lebih aware akan misalnya kayak anakku nih, ya kan? Anakku nanti kalau dia mau pesta nikahnya dia maksimalin dana ke situ terserah. Iya. Mau dia di KUA terserah. Aku lebih ke situnya. Ya. Bukan lebih kayak yang lebih benar tuh nikah di KUA enggak. Betul. Yang benar itu adalah nikah sesuai keinginan kan. Betul. Setuju Itu aku. sih. Aku setuju. Itu Sangat sih. setuju. Rusak kali Bang. Satu lagi Bang, perbedaan trades. Oke, konteksnya apa nih ya kita ya? Satu lagi yang agak sulit tuh apa ya sebenarnya ya? Tingkat kesadaran kali ya, Kesadaran terhadap lingkungan. sampah, Salah satunya sampah. aturan. Ya, tapi satu hal yang emang nggak tahu ya. Aku nggak pernah berpikir untuk aku jadi pejabat ya bang. Tapi kalau misalnya aku jadi wali kota atau pejabat bang, Iya. yang aku bersihin pertama itu angkot. Waduh, bahaya sih bang. Lebih ke bahaya sih angkot Apa itu. ya tingkah-tingkahnya? Satu tingkahnya sekarang gini bang, angkot itu membahayakan bang dengan cara dia ugal-ugalan. Yang aku lihat ya, aku ngeliat angkot yang selama aku hidup di Medan, angkot ini kayak ugal-ugalan dan lebih ke membahayakan orang. Iya, Iya kan? Orang yang harus hati-hati sama dia. Ya Ya? sekarang gini, kalau kita lawan, misal dia nabrak kita, dia mau ganti dia nggak bisa bang. Iya, Bener kan? benar. Kita lawan, kita dipukuli bang. Iya. Nah, Seharusnya ada mekanisme terhadap itu ya, pelaporan. ya kah? ini bukan ngomong pemerintah ya, tapi ini yang tanggapan aku tentang apa yang kulihat di Medan ini, itu sih. Iya, dan itu kan nular sih Bang menurut aku ya. Nular dalam artian maksudnya ketika ada orang yang kayak gitu di depan kita masih tumbuh dewasa nih. Dan itu kayak sesuatu hal yang wajar. Kita pun akan melakukan hal yang itu kan. Iya, ujung-ujungnya. jangan ya maunya makin generasi kan kita sama-sama udah punya anak ya bang. Iya. Pengennya ya kita lah yang membuat perubahan itu bang. Maksudnya transisinya biar di kita, biar anak kita itu udah fokus pikirin ke depan aja. Oke. Tapi kalau aku perhatiin bang, kalau setelah aku udah punya anak, Medan ini justru lebih sulit untuk bersaing. Untuk tumbuh ya, kota untuk tumbuhnya agak sulit bang. Karena Tingkat kriminal tinggi bang. terus itu membuat apa? Ya pasti kita sebagai orang tua, apalagi anakku cewek, takut.
Oh iya ya. Mau ngerjain tugas kuliah, misalnya malam-malam di iya. mana gitu ya. Ya nggak menutup kemungkinan kriminal tuh pasti ada di mana-mana ya bang Iya, ya. iya, iya. Cuman kan ini agak dangerous ya kulihat ya. Dangerous bang. Dangerous ya. Dan emang iya kan, nih Medan ini kota paling banyak kriminal ya di Indonesia bang. 3 Oh iya? tahun berturut-turut loh, Hektik ya. hat trick kita. Dan 3 tahun berturut-turut itu karena datanya cuma 3 tahun terakhir. Kita mau nyari 5 tahun, 10 tahun, Nggak aku ada. nggak ketemu aksesnya. Oke. Mungkin 10 tahun terakhir kita, nggak tahu kita. Ya makanya kan jadi takut kita kan untuk anak kita. Iya, iya, Kalau iya. mungkin kalau kita ya udahlah kita rasain. Kalau abang pengen anak abang kuliah di mana sih? Kotanya? Atau negaranya? Atau pengennya di mana sih? Nggak kepikiran lagi aku. Aku yang penting dia bisa menikmati apa yang dia pilih. Dia bisa bertanggung jawab dengan apa yang dia pilih. Ya udah hidup dengan itu. Asli, ini dia good parenting guys. Aku nggak pernah mau ngebatasin anak mau ngapa selama lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya itu lebih gas Orang aja. tua kemarin nyuruh abang masuk kuliah jurusan tertentu atau ngebebasin? Sebenarnya orang tuaku tuh ngebebasin. Awalnya ngebebasin. Cuman dalam ngebebasinnya tuh kayak dipagerin gitu loh bang. Oh ya. Oke, jadi betul-betul aku agak suka kanan kiri tapi makin dewasa aku pun makin sadar. Ternyata emang akunya harus dipagerin gitu bang. Ini contoh kasusnya gara-gara tipikal abang berarti. Tipikal akunya. Kalau aku nggak dituntun lah sama orang tua, bukan tuntun sebagai anak manja ya, Iya. tuntun sebagai kayak kok nggak boleh nih, kok nggak boleh tuh. Kalau nggak aku terlalu liar bang. Oh iya. Jadi aku nggak fokus untuk kuliah. Itu aja digituin aja masih ya mohon maaf ya 5 tahun aku selesaiin kuliah. Abang banyak cabut lu. Apa? Banyak cabut. Itulah bang. Oh iya serius. Keren. Agak nggak serius sama pendidikan aku bang. Oh iya. Ya aku orangnya lebih ke yang nyata-nyata aja orangnya. Organisasi atau Enggak lebih juga. ke pergaulan? Pergaulan. Aku Oh, lebih ke pergaulan. pergaulan. Aku sangat menikmati bersosialisasi bang. Nah, untuk seorang introvert kayak aku, Bang, apa sih nikmatnya bersosialisasi? Aku kan soalnya Oke. BTW Bang, aku tumbuh besar banyak konteks sosial yang aku nggak ngerti, Bang. Oke. Contohnya misalnya, aku kan dulu ngeband. Heeh. Jadi aku survei lokasi syuting, mau bikin Oke. video klip di lapangan golf. Oke. Aku foto lah, aku lagi di lapangan golf. Ada kawanku yang komen kan, anak tajir lah. Mak, udah ngeri ya sekarang. Aku bingung, ngeri apanya gitu. Aku nggak tahu itu terhadap konteks sosial, kasta-kasta sosial, kemampuan orang. Sebuta itu aku. Aku juga bingung. Coba cerahkan, Bang. Aku jujur kalau misalnya konteksnya kayak cerita abang itu aku juga bingung. Kenapa rupanya kalau foto di lapangan golf? Nah, aku nggak ngerti social signaling. Aku taunya itu dari buku tuh, Bang. Oke. Kayak rupanya walaupun kita hidupnya nggak kasta-kasta kayak zaman dulu, tapi ternyata di kehidupan sosial walaupun itu mungkin kita nggak setuju, itu tetap ada gitu. Nah, coba cerahkan aku, Bang, apa sih nikmatnya bersosialisasi itu? Pada masa itu ya. Sekarang aku jujur Anak kuliah Oh, anak kuliah ya. Karena aku suka ya itu ke personal masing-masing sih bang. Kan kita ada istilah introvert, ada extrovert ya. Mungkin pada masa itu aku extrovert ya bang ya. Aku suka bergaul dengan orang baru. Kebetulan aku kuliah kan gak di Indonesia bang. Di mana, coy? Apa? Kok aku kuliah di Singapura. Oh iya. Kebetulan di Singapura. Ih, ini orang gila. Alhamdulillah ada rezeki sedikit. Keren. Bisa kuliah di luar. Ya, terus. Jadi aku kuliah di Singapura. Aku tuh suka bang bergaul dengan aku mentang-mentang di Singapura aku nggak mau bergaul sama Indonesia, nggak. Aku bergaul juga sama orang Indonesia, malah ya orang Indonesia aku anggap ya inilah keluarga aku nih sebenarnya di luar. Nah tapi di luar konteks itu aku juga suka bergaul dengan teman dari negara lain, dari latar belakang berbeda, ya kan, dengan punya culture yang berbeda. Ya aku suka. Aku dulu ya pada saat itu aku sesuka itu. Apa yang didapat bang dari tahu? Oh rupanya ini ada orang Pakistan nih. Nggak tahu ya kalau kita udah bisa akrab dengan orang itu punya kepuasan tersendiri aja bang. Kayak mencapai sesuatu gitu. Iya kayak apa ya abang mencapai kenikmatan tertentu gitu loh bang. Oh ada gitunya ya? Aku sih ya jadi kayak aku udah selesai abis duduk gitu sama orang-orang itu kayak senyum aja gitu pulang, happy aja. Oh iya ya, ada gitu-gitunya ya? Kalau aku sih gitu yang kurasa ya. Kayak jadi ada teman baru,
aku suka bang. Di setiap aku pergi, aku kenal ini, kenal itu, kenal ini, kenal itu. Oh iya. Iya, jadi kayak misalnya abang pernah nggak tahu ya, ada abang punya teman nggak kayak abang pergi sama kawan nih, kayak di mana-mana ada kawannya bang. Ada adik aku lah. Ah, nah kayak gitulah. Oke gitu ya. Iya, seru aja kita bisa nyapa orang, jadi luas aja gitu bang. Asli. Nggak, soalnya aku secara pribadi butuh ini bang. Aku pandai berkawan itu gara-gara baca buku Dale Carnegie. Oke. Apa How to Win Friends and Influence People. Oke. Sebelum itu bang nggak tahu. Sama sekali tuh. Sama Bang. sekali nggak tahu. Oke. Jadi emang butuh nih. Ini pertanyaan genuine nih. Oke. Terus bang, sekarang ini udah durasi berapa sih? Masih ngecek-ngecek aja. Oke deh. Ini pertanyaan pamungkas ya kayaknya bang. Oke. Kalau abang melihat Medan tadi dengan segala macam permasalahannya ya, sulit menerima perbedaan, ya kan, susah menerima sesuatu yang baru, terus apa tingkat kriminalitas tinggi. Menurut abang, langkah konkret apa yang doable, yang bisa abang atau siapapun yang citizen lakukan untuk merubah Medan ini bisa lebih baik lagi? Harus ada role model sih bang. Role model ya? Role model. Jadi yang kulihat ya, orang akan terinfluence untuk berbuat yang benar bang. Oke. Beda ya, baik sama benar itu beda ya. Benar itu belum tentu baik loh. Iya benar. Untuk buat kaum ya. Iya. Jadi mungkin ada orang dia, contoh ya, misalnya Bang Iki sebagai content creator. Content creator yang kita bilang bisa sukses sekali bang. Dan abang sukses itu tanpa merugikan orang dan lebih banyak cenderung ke manfaatnya ke orang. Otomatis banyak orang yang ngefans sama abang. Akan mengikuti bagaimana kehidupan abang, bagaimana abang menjalani kehidupan. Dari abang nggak buang sampah sembarang, simpel kayak abang menghargai untuk merokok pada tempatnya bang. Dan tidak merokok di lingkungan yang seharusnya bisa merokok, tapi tingkat toleransi abang, oh karena ada bayi, ada anak kecil, ada ibu yang ada orang lansia. Dari simpel itu memikir aja bang, itu kan membuat orang kayak mungkin ya itulah domino efeknya juga bang. Snowball efeknya nanti orang-orang akan terbiasa dengan hal kayak gitu. Oke. Jadi ini sebenarnya bisa diterapin ke semua orang ya, maksudnya? Bisa bang. Be the change you want to see. Iya, jadi gini, kalau menurut aku pribadi ya udah, kau berbuat baik aja dan sukses menjadi diri kau yang baik itu versi kau. Pada akhirnya orang akan melihat, oh kawan ini sukses kok, tanpa harus, mohon maaf ya, kalau misalnya kita sebagai aku konten creator pengusaha, kawan ini sukses kok tanpa harus menjadi pemerintahan, menjadi konten creator aja, tanpa bergantung sama suatu perusahaan, bisa berdiri di kakinya sendiri. Oke, berarti Medan ini butuh inspirasi bang ya? Iya, ya paham aku beberapa orang yang misalnya udah di satu titik capaian kehidupan dia akan pindah ke Jakarta bang untuk mendapatkan kehidupan lebih tinggi lagi. Nah kalau aku yang kulihat, Medan ini tuh masih kayak kanvas kosong bang. Banyak yang masih bisa kita explore di Medan ini. Jadi peluangnya itu mungkin marketnya nggak seluas Jakarta, tapi peluang itu lebih besar di Medan. Karena belum ada, masih banyak hal-hal yang di Jakarta udah sukses, tapi di Medan ini belum dijalankan. Yang polanya udah kebaca ya, Iya. oh ini mainnya gini nih. Pernah nggak bang pernah dengar istilah kayak Medan ini ketinggalan dari Jakarta berapa tahun? Pernah. Nah, ya udah, simpel aja kita pakai sistem ATM, ya kan? Kita lihat dalam 5 tahun belakangan, kalau memang kita ketinggalan 5 tahun, 5 tahun belakangan apa sih yang sukses di Jakarta? Ya kita terapin aja sekarang. Iya ya, iya. Butuh lebih banyak itunya bang ya? Yang dari sudut pandang aku ya bang ya. Tapi emang bener sih, jadi sebenarnya sejalan juga sih bang, makanya ini ada podcast ini. Karena aku lihat di Medan juga nggak banyak wadah yang meng-capture isi pikiran tokohnya gitu. Oke. Kayak kita beneran nggak tahu nih tokoh ini si kepalanya apa sih. Misalnya contohnya, wali kota tuh orangnya gimana sih? Selain dia pidato di Pemko misalnya. Apa moral kompas dia gitu? Bukan dia aja, tapi juga misalnya kayak Joko Anwar gitu. Oke. Busboy.
Atau siapa yang di Medan ya? Bang Gandhi, Oke. Ranggafi. Oke. Ini kan orang yang menjadi sorotan orang nih. Tapi kalau dari sisi aku, gapnya adalah orang udah suka tapi nggak kenal gitu. Oke. Sementara kita kayak konten kreator luar atau Jakarta yang nasional lah ya. Kita tuh tahu tingkah dia kalau nongkrong tuh gimana. Dari podcast-podcast gini kan. Dan dari liputan media. Dan dari ini juga Bang sebenarnya. Kalau menurut aku, Medan ini kekurangan orang yang menuangkan isi pikirannya untuk publik. Oke. Misalnya contohnya gini. Kalau kayak aku melihat nih. Kenapa orang kota Medan tuh kebingungan ya nanggapin isu gitu. Misalnya kayak isu babi. Oke. Begitu isu babi itu di DKI Jakarta, kita akan dapat berbagai macam sudut pandang gitu. Oke. Atau misalnya kayak krisis ekonomi, perang Iran gitu. Mungkin teman-teman abang yang di Singapura tuh referensinya ada 10 gitu. Oke. Tapi kita yang dengan bahasa Medan itu kayak masih miskin kita di situnya. Kita butuh mengcapture banyak idea, sudut pandang, akses sih bang. Kalau menurut aku ya, Oke, akses lebih ke akses, ya. akses isi pikiran orang gitu. Makanya kayak butuh podcast. Kalau abang bikin podcast juga keren juga. Atau kita gedein aja sama-sama. Serius nih bang, serius nih, Apa? serius nih. Nanti Aku lah. jadi ini. kok abis ini ya off cam ya, off cam ya. Iya. Nah itu sih bang. Pokoknya karena pertanyaannya sudah habis, mengucapkan terima kasih banyak Wah, kepada Bang sama-sama. Renzi. Semoga podcast ini bisa berdampak positif dan di dunia kreatif di Medan, karena satu hal ya Bang ya. Iya. Satu hal yang bisa merubah sesuatu itu yang ku yakini adalah satu perbedaan dari kreativitas Bang. Oke. Kalau kita nggak punya modal yang kuat, at least kita harus berkreatif Bang. Asli. Percaya nggak? Bener nggak? Iya bener. Ya capital apa lagi yang harus kita Ya udah. ini kan. Kau punya modal apa yang bisa membuat kau punya unique selling point? Ya kan? Kawan, orang sekeliling kau punya modal banyak. Kau nggak punya apa-apa, ya kau punya harus perbedaan. Dan perbedaan itu pastikan berdampak baik untuk yang menikmatinya nanti. Oke ya. Ya itu PR kita sih. Baiklah, sekali lagi terima kasih Bang Renzi. Sama-sama Kirim Bang salam Iki. ke Kak Pia. Udah Sehat-sehat, diundang. ya, istri dan Satu anak, kehormatan ini. Baiklah, tetap tonton konten Bang Enji dan Kak Pia di Cerita Enji Pia di TikTok ataupun Instagram, dan tetap tonton Medan Cultural Change di podcast-podcast selanjutnya. Oke, terima kasih. Thank you. Aduh, Oke. aman dik.